Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini, jabatan sebagai pengawas koperasi ahli pertama pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan saya sebagai pengawas koperasi ahli pertama pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, dimulai dengan latar belakang. Koperasi sebagai sokok guru bagian integral dalam perekonomian nasional, maka peranannya sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian rakyat. Pengawasan yang efektif terhadap koperasi memerlukan peran pengawas koperasi yang profesional, terampil, dan mampu bekerja dalam lingkungan yang dinamis. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, pemerintah telah mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor publik, termasuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Keberadaan P3K diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, memberi kontribusi baru, serta memastikan tercapainya tujuan pemerintah yang lebih efisien. Keberadaan pengawas koperasi ahli pertama P3K diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Bersama pengawas koperasi PNS harus bekerja sama dalam mengawasi koperasi-koperasi di wilayah Kabupaten Cirebon agar tata kelola dan kelembagaan koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penulis mengajukan judul Optimalisasi Peran Pentingnya Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan. Rencana aksi P3K pengawas koperasi mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut. P3K pengawas koperasi merencanakan pencapaian target kinerja secara berkala, memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pengawas koperasi, mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan. Waktu dan tempat. Rencana aksi perubahan P3K ini pengawas koperasi ahli pertama pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon dilaksanakan mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Tempat di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi: Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Visi: mewujudkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak perekonomian daerah, berdaya saing, berkualitas, dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah. 2. Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Meningkatkan akses pembiayaan, teknologi pemasaran, dan jaringan usaha koperasi usaha kecil dan menengah. Yang keempat, mendorong kemandirian dan daya saing KUKM. 5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi KUKM. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa dilihat pada gambar berikut. Kali ini, SOTK Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon bisa dilihat pada gambar berikut. Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri dengan sasaran meningkatkan kualitas koperasi-koperasi di Kabupaten Cirebon. Strategi yang dilaksanakan yaitu meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagi calon anggota dan perangkat organisasi koperasi.
dengan kebijakan meningkatkan kondisi persaingan koperasi yang sehat dan mandiri. Yang kedua yaitu terwujudnya peningkatan daya saing UKM di tingkat Provinsi Jawa Barat. Sasaran meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha kecil dan menengah. Strategi yang dilaksanakan yaitu meningkatkan kapasitas dan produktivitas para pelaku usaha kecil dan menengah dengan kebijakan meningkatkan fasilitas, pelatihan, dan kemudahan dalam akses pemasaran dan produktivitas usaha. Tugas pokok dan fungsi pengawas koperasi. Tugas pokok yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, memeriksa kelembagaan koperasi. Yang ketiga, memeriksa usaha koperasi. Yang keempat, menilai kesehatan usaha koperasi. Yang kelima, menerapkan sanksi terhadap koperasi yang melanggar hukum. Yang keenam, menyusun rencana program dan kegiatan pengawasan koperasi. Yang ketujuh, melakukan penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi. Yang kedelapan, membina pengawasan koperasi. Yang kesembilan, mengembangkan sistem pengawasan koperasi. Fungsi pengawas koperasi, fungsi yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Pengawas memiliki fungsi utama sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa koperasi yang melaksanakan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang diterapkan oleh anggota. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembinaan. Fungsi ini mencakup peran pengawas dalam memberikan arahan dan pembinaan kepada pengurus koperasi agar koperasi dapat berkembang secara sehat dan sesuai dengan prinsip koperasi yang berlaku. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Pengawas koperasi berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasi, termasuk evaluasi terhadap laporan keuangan, pencapaian target, dan efektivitas kegiatan koperasi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Pengawas memiliki fungsi untuk mengendalikan jalannya koperasi, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur yang dianggap tidak sesuai dan perlu perbaikan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi penilaian. Pengawas koperasi bertugas untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pengurus koperasi dan keberhasilan koperasi dalam menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana aksi P3K yang pertama yaitu melakukan pendampingan pada koperasi simpan pinjam terkait hasil survei Self Declare koperasi pada tahun 2024. Tujuan kinerja yaitu mendampingi koperasi yang dinyatakan open loop untuk menjadi closed loop. Indikator pencapaian yaitu sebanyak 66 koperasi simpan pinjam. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Pengertian closed loop dan open loop terlebih dahulu, bahwa closed loop, koperasi yang dinyatakan closed loop itu hanya melayani anggota saja dan pengawasannya itu terbatas oleh dinas koperasi setempat. Sedangkan open loop, pelayanan koperasi tersebut tidak bersifat untuk anggota saja, melainkan hanya untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat luas, dan pengawasannya itu melalui langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Rencana aksi yang kedua yaitu melakukan rekapitulasi data koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Tujuan kinerjanya yaitu tercapainya data rekapitulasi jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Indikator pencapaiannya yaitu laporan rekapitulasi data koperasi aktif dan data koperasi tidak aktif. Waktu perolehan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Rencana aksi yang ketiga yaitu mendorong koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT sesuai dengan tahun buku. Tujuan kinerjanya yaitu tercapainya persentase koperasi yang melaksanakan RAT secara tepat waktu. Indikator pencapaian yaitu 100% koperasi yang mampu melaksanakan RAT. Waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
Rencana aksi yang keempat yaitu melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan koperasi. Tujuan kinerjanya yaitu memeriksa dan mengawasi keadaan keuangan koperasi. Indikator pencapaiannya yaitu tercapainya jumlah koperasi sehat dan tidak sehat. Waktu perolehan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana aksi yang kelima yaitu melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi. Tujuan indikator yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perkoperasian kepada pengurus koperasi. Indikator pencapaian yaitu terbentuknya pengurus koperasi yang memahami dan mampu menjalankan mekanisme perkoperasian. Waktu perolehan di tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penutup, kesimpulan, rencana aksi P3K pengawas koperasi diharapkan bisa menjadi dasar pengawas koperasi ahli pertama untuk melaksanakan dan memahami fungsinya dan mengerti bahwa prosedur dan tata cara pengawasan yang lebih baik dan benar. Pendidikan dan pelatihan pengawas koperasi diharapkan dapat melahirkan sosok pengawas yang profesional, yang paham fungsi dan prosedur pengawasan. Dengan demikian, koperasi akan semakin terkendali, terarah demi mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, dan dominan dalam perekonomian nasional. Saran yaitu keterlibatan dan kerjasama semua pihak pada bidang koperasi khususnya dalam pengawasan koperasi, peningkatan fasilitas dan sumber daya yang memadai, kemudian pelatihan pengawas koperasi ahli pertama harus lebih sering diadakan untuk tercapainya pengawas koperasi yang mahir, handal, dan profesional. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.